Shalom, bertemu kembali dengan Ibu Henry Linda Simanjuntak di video pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti tingkat sekolah dasar kelas 6. Shalom anak-anak yang Ibu sayangi, selamat pagi semuanya. Semoga kabar anak Ibu baik dan luar biasa. Shalom Ibu, selamat pagi Ibu Linda Simanjuntak, kabarku baik dan luar biasa. Shalom juga Ibu, selamat pagi Ibu Linda Simanjuntak, kabar saya baik dan luar biasa. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita awali dengan berdoa. Anak-anak, hari ini kita memasuki pelajaran kedua. Beribadalah sebab Tuhan itu baik. Bacaan Alkitab, Ulangan 10 ayat 12 sampai 22 dan Mazmur 100. Indikator dari pelajaran 2 ini, yang pertama menyatakan alasan beribadah kepada Tuhan. Kedua, menyebutkan unsur-unsur dalam ibadah Kristiani. Yang ketiga, menunjukkan perasaan dan pengalaman mengikuti ibadah pada hari Minggu di gereja atau ibadah di sekolah. Keempat, merancang sebuah ibadah syukur sederhana di rumah atau di sekolah. Ada banyak alasan orang beribadah kepada Tuhan. Ada yang beribadah karena diwajibkan demikian, tetapi ada juga yang beribadah karena kesadaran kebergantungan kepada kemahakuasaan Allah. Pelajaran kali ini kita lebih fokus mengantar kepada alasan kedua. Orang Kristen beribadah bukan karena sekedar diwajibkan, melainkan karena kesadaran yang utuh bahwa hanya kepada Tuhanlah rasa hormat, syukur, dan pengharapan itu kita naikkan, yaitu melalui ibadah Kristiani yang dilakukan baik di gereja maupun di sekolah atau di rumah. Silakan anak-anak Ibu baca Ulangan 10 ayat 12 sampai 22 dan Mazmur 100. Kedua teks Alkitab yang anak-anak Ibu baca dari kitab Ulangan pasal 10 ayat 12 sampai 22 dan Mazmur 100 merupakan kisah dalam Perjanjian Lama. Teks dalam kitab Ulangan berisi tentang nasihat kepada umat Israel agar taat dan bersyukur kepada Tuhan. Mengapa umat Israel harus taat dan bersyukur kepada Tuhan? Mohon penjelasannya Ibu Linda Simanjuntak. Terima kasih. Umat Israel menerima nasihat agar taat bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan selalu terjadi dalam kehidupan orang Israel. Meskipun mereka sering kali membuat hati Tuhan sedih, Tuhan selalu setia dan tetap baik kepada mereka. Nenek moyang Israel dan keturunannya menyimpang dari kehendak Allah. Mereka mau menyembah berhala dan melakukan perbuatan buruk lainnya. Misalnya, tidak peduli pada orang yang kesusahan, membuat orang menderita, menyakiti orang lain. Tapi Tuhan tidak dendam. Tuhan tetap mengasihi orang Israel. Nah, dalam kitab Ulangan ini, Allah dikatakan membela orang-orang atau siapa saja tanpa membeda-bedakan. Allah membela, mengasihi semua orang.
Bahkan Allah juga mengasihi orang asing yang bukan orang Israel. Karena itulah Allah meminta orang Israel untuk juga melakukan kebaikan kepada sesamanya dan orang asing, sama seperti Allah telah mengasihi mereka. Dari kitab Mazmur 100, kamu juga akan menemukan alasan mengapa orang Kristen perlu beribadah. Penulis Mazmur memuji Tuhan Allah karena kita selalu dianggap sebagai milik Allah yang selalu dipelihara dengan baik. Kita seperti domba yang dirawat oleh gembala dengan segenap kekuatannya. Gembala yang baik itu tidak pernah membiarkan domba-dombanya celaka. Misalnya ancaman serigala, singa, atau hewan buas lainnya. Allah yang digambarkan seperti gembala bersikap setia selama-lamanya. Karena itu, apa yang dapat manusia lakukan adalah beribadah karena kebaikan Tuhan. Unsur-unsur apa saja Yang terdapat dalam kebaktian. Mohon penjelasannya Ibu Linda. Ibadah, atau lebih sering dipahami sebagai kebaktian, terdiri atas beberapa unsur. Misalnya, nyanyian, doa, pembacaan Alkitab, khotbah, pengakuan iman, persembahan, dan unsur lainnya. Kebaktian yang memuat unsur ibadah secara lengkap biasanya terdapat dalam ibadah kebaktian umum pada hari Minggu. Sementara ibadah lainnya seperti kebaktian pemberkatan pernikahan, kebaktian rumah tangga, kebaktian penghiburan, atau bina rohani di sekolah tidak selalu memuat semua unsur ibadah. Jadi bukan hanya doa yang terdiri dari beberapa jenis. Ibadah pun terdapat dalam beberapa jenis. Nah, seluruh ibadah Kristen dilakukan sebagai bentuk atau cara manusia merespons kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Kapan waktu kita beribadah kepada Tuhan? Mohon penjelasannya Ibu Linda Simanjuntak. Terima kasih. Sebenarnya, orang Kristen beribadah kepada Tuhan setiap hari, dan itu dapat dilakukan di rumah, di sekolah, atau di tempat bekerja. Kita beribadah setiap hari karena mensyukuri kebaikan Tuhan yang juga berlangsung setiap hari dalam kehidupan kita. Tuhan selalu memberikan hari baru kepada kita setiap kali kita bangun pagi. Karena itulah kita menaikkan syukur kepada Tuhan melalui doa dan nyanyian kita. Sikap yang gemar beribadah serta bersyukur akan menjadi karakter baik dalam kehidupan kita jika kita membiasakannya. Tetapi ingat, anak-anak ibu perlu menghayati alasan dan tujuanmu beribadah setiap hari di hadapan Tuhan, agar ibadah yang kamu lakukan tidak sekedar menjadi rutinitas tanpa memiliki arti. Di dalam ibadah yang kita lakukan, anak-anak ibu bisa merasakan kehadiran Tuhan di dalamnya. Misalnya dalam kebaktian minggu ada nyanyian dan doa yang menyatakan kehadiran Tuhan, memohon hadirnya Roh Kudus. Dalam kebaktian itu juga kita merasa dekat dengan Tuhan. Misalnya
ada nyanyian yang mengungkapkan kebaikan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Ada pula nyanyian atau doa yang menyatakan kesiapan kita untuk melakukan perbuatan baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari. Kita dekat dengan Tuhan seperti teman yang sama-sama bekerja melakukan perbuatan baik. Berikut adalah unsur-unsur dalam doa ibadah Kristen. Yang pertama, doa. Unsur ini adalah ungkapan hati manusia dalam kata-kata, tetapi dapat juga dalam bentuk nyanyian. Kedua, unsur nyanyian. Nyanyian adalah ciri-ciri yang paling mudah dilihat dalam ibadah Kristen. Melalui nyanyian, orang Kristen menyatakan banyak hal, misalnya pujian dan syukur kepada Tuhan, penyesalan, harapan, dan kesaksian tentang Tuhan. Unsur yang ketiga, pembacaan Alkitab dan khotbah. Unsur ini menolong kita melihat bagaimana Allah bekerja dalam kehidupan ini pada masa lampau, masa kini, dan masa depan. Unsur yang keempat, pengakuan iman. Unsur ini adalah unsur ibadah yang biasanya terdapat dalam kebaktian umum. Kesimpulan dari pelajaran hari ini, beribadah adalah wujud persekutuan kita dengan Allah dan sesama manusia. Di dalamnya kita dapat bersekutu dengan Allah dan sesama manusia. Kita pun dapat saling mendukung dalam doa dan nyanyian, saling mengingatkan melalui firman Tuhan. Dengan beribadah, kita menyatakan syukur kepada Tuhan yang selalu baik kepada manusia dan ciptaannya. Mari kita tutup pembelajaran ini dengan berdoa. Tuhan yang baik, ajarlah kami untuk mensyukuri kebaikan-Mu kepada kami setiap hari. Berilah kami semangat untuk selalu beribadah kepada-Mu, karena Tuhan juga selalu setia kepada kami. Meskipun kadang-kadang kami berbuat tidak baik, ajarlah kami beribadah dengan baik di rumah, di sekolah, atau di gereja, agar kami semakin mengenal kebaikan dan penyertaan Tuhan kepada kami. Amin. Sampai di sini pertemuan kita hari ini. Sampai bertemu kembali di pertemuan berikutnya. Kiranya Roh Kudus menolong dan memampukan kita untuk melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Ibu Linda. Tuhan Yesus memberkati Ibu Linda. Terima kasih Ibu Linda Simanjuntak. Tuhan Yesus memberkati Ibu. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti tingkat SD kelas 6 yang dibawakan oleh Ibu Henry Linda Simanjuntak. Semoga bermanfaat dan jadi berkat bagi kita semua. Jangan lupa like dan subscribe juga share serta beri komentar yang positif.